Hikmah. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah dari sisi Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini Allah menyebutnya sebagai mau'izah. Mau'izah arti alih kosakatanya adalah nasihat. Yang dimaksud mau'izatum mir rabbikum adalah zajirun, celaan terhadap kemungkaran-kemungkaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, zajirun anil fawahish. Mau'izah Al-Qur'an sebagai zajir, mencela keburukan-keburukan. Dari mana kita tahu ini keburukan-keburukan? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini keburukan-keburukan. Apa bedanya fahisyah dan munkar? Misalnya kita jumpai Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Apa bedanya kekejian dan kemungkaran? Dua-duanya maknanya negatif. Kekejian negatif, kemungkaran negatif. Munkar itu perkara-perkara keburukan yang akal bisa menjangkaunya. Yang namanya nonjok orang ya buruk, meskipun gak ada dalil, maka akal bisa mengatakan itu buruk. Yang namanya jerobot, antrian itu buruk, akal sampai ke sana. Jadi perkara-perkara keburukan yang dinyatakan oleh akal itu munkar. Adapun fahsya, perkara-perkara keburukan yang dinyatakan oleh syariat. Lelaki mendapatkan 2 kali lipat bagian warisan dari perempuan. Mungkin bagi perempuan, lo gimana sih? Ya tetap menerima. Kalau tidak menerima nanti keburukan. Nah, keburukan di sini keburukan berdasarkan syariat. Seandainya akal tidak bisa mencernanya. Karena akal akan mengatakan sekarang sistem kehidupan menunjukkan perempuan juga bekerja, bahkan hasilnya banyak yang lebih banyak dari yang lelaki. Wah, nanti nggak mau separuh dari lelaki, saya maunya sama saja. Oh, keburukan. Nah, keburukan semacam ini keburukan dinyatakan oleh fahsya. Keburukan yang berupa fahsya, karena keburukan yang dinyatakan oleh syariat namanya fahsya. Kemudian misalnya orang misalnya yang akal tidak bisa mencerna, tetapi yang memberitahukan adalah syariat, itu keburukan. Riba misalnya, orang akan berpikir apa sih dilarangnya? Wong jual beli juga orang harapannya mencari untung. Dengan jual beli kan pengen dapat keuntungan. Riba juga tujuannya dapat keuntungan. Kenapa dilarang-larang? Akal barangkali nggak bisa sampai, tetapi itu dilarang oleh syariat, maka riba kategorinya fahsya. Ini bedanya fahsya dan munkar. Munkar keburukan yang bisa dicapai oleh akal, kalau fahsya keburukan yang diinformasikan oleh syariat. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, zajirun anil fawahish. Zajirun, mengancam, al-fawahish, keburukan-keburukan. Jadi jangan sampai ada orang berbuat fahisyah. Dan dengan Al-Quran orang akan bisa menghindarkan diri dari fahisyah.
baca Al-Quran tentang jilbab, maka dia tidak akan melepas jilbab. Muslimah tidak akan melepas jilbab. Kalau melepas jilbab berarti berbuat fahisyah. Baca Al-Quran, oh harus. Jadi dengan Al-Quran bisa zajir, bisa mengecam, bisa mengancam al-fahisyah. Kemudian Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai syifa, obat lima fis sudur, pada apa yang ada di dalam hati. Artinya apa? Obatnya penyakit hati. Dengan Al-Quran penyakit hati semuanya bisa sirna, khususnya syubhat, perkara-perkara yang abu-abu, yang belum jelas. Dengan kita paham Al-Quran menjadi jelas, gamblang, membedakan antara hak dan batil. Maka sebagai syifa, orang semakin paham Al-Quran semakin terterangi hatinya, karena semakin terhindarkan dari perkara keabu-abuan, karena semakin terhindarkan dari hal-hal yang tidak jelas. Itulah Al-Quran, syifa'ul lima fis sudur. Kemudian Al-Quran huda, petunjuk. Orang dengan merapat kepada Al-Quran maka dinyatakan hidupnya di atas petunjuk, gak ngawur. Kalau ada orang ngawur, kita mesti tidak suka, karena berarti sakar PDW, asal-asalan. Kalau orang ikuti pedoman, kerja ngikuti juklak, maka kita respect. Demikian juga di dalam menghadapi kehidupan. Allah nyatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib, dan seterusnya. Orang dengan Al-Quran akan benar-benar mengikuti rambu-rambu itu, maka dia pun di atas huda. Warahmatun, Al-Quran sebagai rahmat. Bukan saja di dunia dengan Al-Quran orang mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, tetapi juga rahmat yang lebih besar dan paling besar, yaitu di akhirat nanti, surga. Penyebutan rahmat setelah huda. Kenapa? Karena rahmat adalah akibat dari huda. Coba dalam satu komunitas orang komitmen dengan huda, dengan petunjuk-petunjuk yang disepakati, dengan regulasi yang disepakati, maka yang ada ketentraman, nggak ada masalah hati satu dengan yang lainnya pada komunitas tersebut. Rahmat yang ada dengan mengikuti hudan, maka rahmat disebutkan setelah huda. Di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga memperhatikan hak dan kewajibannya, berarti ngikutin huda, maka yang terjadi adalah rahmat, kedamaian, kenyamanan di keluarga tersebut. Maka penyebutan rahmat setelah huda. Tetapi di sini spesial, rahmat disebutkan warahmatul lil mu'minin. Rahmat itu bagi orang yang beriman. Rahmat itu bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman, bagaimana mau mendapatkan rahmat sementara hudanya ditendang, sementara hudanya disingkirkan? Maka rahmat ini bagi yang beriman, damai di dunia, selamat di akhirat, di surga nanti. Jadi secara khusus ayat 57 ini berbicara tentang Al-Quran, setelah sebelumnya beberapa ayat berbicara tentang binasanya, menyesalnya orang-orang kafir di akhirat nanti. Gara-garanya kenapa? Yang kemudian mereka menyesal seandainya punya harta emas sepenuh bumi akan ditabus biar tidak diadab oleh Allah. Maka Allah kasih informasi, mendekatlah kepada Al-Quran biar tidak seperti orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Mendekatlah kepada Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Qul, apa artinya qul? Katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, dengan yang mana? Dengan yang mana? Dengan karunia dan rahmat. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, dengan fadlun, karunia, dan dengan rahmat, falyafrahu, berbanggalah kalian. Berbanggalah kalian, bergembiralah kalian. Huwa, dia yang demikian itu, fadlun dan rahmat, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan, kumpulkan, maka fadlun dan rahmat lebih baik dari semuanya itu. Falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Falyafrahu, maka berbanggalah kalian. Kita akan bacakan terlebih dulu dari tafsir Al-Baghawi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mentafsirkan fadl, karunia, yang tadi terjemahkan karunia, fadlullah, maksudnya adalah Al-Quran. Rahmat, an ja'alana min ahlihi, Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Ini tafsirnya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, dan dia termasuk dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri mentafsirkan, qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, Al-Quran, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah, menjadi ahli Al-Quran. Berbahagialah, berbanggalah, bergembiralah dengan Al-Quran dan menjadi ahlinya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Umar mentafsirkan fadlullah al-Islam, wa rahmatuhu tazyinuhu fil qalbi. Ibnu Umar mentafsirkan fadlun, karunia dari Allah adalah Islam, dan rahmatnya dia dihiasinya hati dengan Islam. Ini Ibnu Umar. Fadlun adalah Islam, wa bi rahmatihi, rahmat adalah dihiasinya hati dengan Al-Quran. Kemudian Khalid bin Ma'dan mentafsirkan fadlullah, karunia Allah, Islam, wa rahmatuhu, rahmatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan yang lainnya, tafsir fadlun dan rahmat, beberapa tafsir. Adapun dan tabi'in, semuanya betul, gak ada yang salah. Kalau dipahami dengan mengambil semuanya, apakah bertentangan? Tidak. Tetapi banyak yang mentafsirkan fadlun adalah Al-Quran, rahmat adalah menjadi ahli Al-Quran. Al-Quran, konteksnya lagi bicara tentang Al-Quran, sehingga
Qul, katakanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan kepada siapa? Kepada kita. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan Al-Qur'an, wa birahmatihi, dan dengan menjadi ahli Al-Qur'an, di mana Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an, fabidzalika, dengan semuanya itu, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian. Kemudian lebih lanjut disebutkan alasannya kenapa. Huwa, itu, yang demikian itu, Al-Quran, dan menjadi ahli Al-Quran, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari yang mereka kumpulkan, dari yang orang-orang kafir kumpulkan, berupa keglamoran dunia, berupa monumen kejayaan duniawi, dan apapun yang merupakan fasilitas duniawi, maka Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran lebih baik daripada semuanya itu. Maka berbahagialah dengan Al-Quran yang kita merapat kepadanya, sehingga kita menjadi ahli Al-Quran. Berbahagialah, bergembiralah, berbanggalah. Jadi disuruh berbangga, disuruh berbangga. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas, berbangga itu justru dicela, tapi di sini berbangga diperintahkan. Falyafrahu, berbanggalah. Dalam surat Qasas tentang Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu lataduu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun ini kaumnya Nabi Musa. Kami Allah memberikan kepada dia gudang-gudang kekayaan yang kunci-kuncinya tidak bisa diangkat kecuali sejumlah banyak orang yang kuat-kuat. Bapak Ibu punya kunci gudang kekayaan, kuncinya bisa digini-giniin, berarti cuma satu atau cuma dua. Nah kalau kuncinya banyak sekali, kan nggak bisa diangkat kecuali oleh banyak orang, berarti gudang kekayaannya sangat banyak. Tetapi kaumnya mengatakan, la tafrah, kamu jangan bangga dengan harta yang seabrek-abrek, jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbangga. Lah di sini kok diperintahkan falyafrahu, berbanggalah. Tadi di surat Al-Qasas dilarang, beda. Di surat Al-Qasas membanggakan dunia, di sini membanggakan Al-Quran. Temanya sama, membanggakan, tapi yang pertama dilarang, di sini malah diperintahkan. Makanya ketemu teman lama, sekedar cerita, sama-sama ketemu di Sulawesi, kemudian sekarang dia mengabdi di pesantren di Solo, di pesantren tahfidz Al-Quran. Dia datang ke sini sekian lama, ketemu, pelukan, dan langsung dia membaca Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi ketemu langsung dibacanya itu, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kemudian ketemu juga tamu waktu itu, namanya Syekh Dr. Hisam Khayyat, orang Arab Saudi yang bekerja di Kementerian Kehakiman kalau nggak salah. Apa yang dia katakan ketika melihat kita lagi berusaha menjaga Al-Quran? Dia mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karena yang menyuruh membanggakan Al-Quran Allah langsung. Makanya ini juga yang kita sampaikan kepada anak yang di pondok,
yang secara perjalanan akademis sudah terlambat karena teman seangkatannya sudah kuliah, karena dia harus terlebih dahulu kan sudah pendukung utama TPQ, menjadi pendukung utama halakoh-halakoh Quran. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menyampaikan kepada dia satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mendengar hadis ini langsung Abu Abdurrahman As-Sulami duduk di masjid ngajari manusia Al-Quran. Yang belum bisa baca diajari biar baca, yang lagi hafalan setoran hafalan, yang memperbagus bacaan tahsin. Duduk di masjid selama berapa lama? Duduk di masjid ngajari manusia Al-Quran selama berapa lama? 50 tahun ngajari Al-Quran. Maka ini contoh teladan dari ayat ini. Qul bifadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada kalian melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa birahmatihi, dan dengan dijadikannya oleh Allah sebagai ahlinya, falyafrahu, bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Orang kafir mengumpulkan mobil ini, mobil ini, sampai nomornya, sampai plat nomornya 2 nomor sudah, 2 digit sudah gak bisa, 3 digit, kemudian 3 digit sudah gak bisa, 4 digit gitu ya. Saking banyaknya mobil, gak ada yang diiriin. Katakanlah dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran, berbanggalah kalian, berbanggalah kalian. Kalau misalnya si fulan punya gedung ini, punya helikopter ini, punya rumah dengan helipadnya, punya ini, alhamdulillah kami punya anak yang hafal Al-Quran. Jadi ini diperintahkan oleh Allah, falyafrahu, berbanggalah, berbanggalah. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, di antara yang kita diperbolehkan membanggakan adalah membanggakan keberagaman di atas sunnah. Artinya bergembira dengan keberadaan di atas sunnah, sampai memberi namanya dengan as-salafi, misalnya Sarmin as-salafi misalnya. Boleh ketika maknanya adalah ungkapan kebahagiaan betapa Allah memberikan saya, betapa Allah memberikan saya rahmat untuk beragama di atas sunnah. Tafsir siapa yang tadi rahmat dengan sunnah? Siapa tadi? Tafsir siapa yang menyebutkan rahmat dengan sunnah? Khalid bin Ma'dan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah Islam, wa bi rahmatihi, dan sunnah, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah, berbahagialah. Sehingga misalnya Winaryoto as-salafi itu boleh dari sisi bangga, bukan sombong, bangga, bergembira. Allah memberikan karunia dengan keberagamaan yang sunnah, boleh. Yang tidak boleh itu kalau i'jab. Yang tidak boleh itu i'jab. Misalnya seseorang namanya siapa? Namanya misalnya siapa namanya? Fulan as-salafi. Dia menyamatkan nama as-salafi di belakang,
karena memandang dirinya sudah persis beragama seperti sahabat. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dirinya sudah persis beragama seperti sahabat, yang lainnya belum. Nah, kalau itu nggak boleh. Tapi kalau bangga, bergembira, bersyukur Allah memberikan rahmat sehingga keberagamannya sesuai sunnah, atau berharap kepada Allah semoga keberagamannya di atas sunnah sehingga menyemata nama as-salafi, boleh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada aib, tidak ada cacat bagi seseorang yang menisbatkan dirinya dengan as-salafi, karena diperintahkan. Ya, bagaimana tidak senang keberagaman sesuai dengan sunnah. Masih dari tafsir Al-Baghawi, wa innama amara Allah ta'ala bil farah bi fadlihi wa bi rahmatihi li anna dzalika mimma yujibu inbisatun nafsi wa nasyatiha wa syukriha lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berbanggalah, bergembiralah dengan karunia dan rahmat yang ada beberapa tafsir tadi, diantaranya Al-Quran dan dijadikannya ahli Quran. Kenapa disuruh berbahagia, bergembira, berbangga? Kenapa? Karena dengan bergembira, karena dengan berbangga menjadikan dia lebih semangat dan lebih bisa mensyukuri. Sarmin as-salafi, bangga, bergembira dengan dikaruniai paham sunnah, dengan bergembira menyematkan nama akan lebih motivasi. Wah, ini gak sesuai dengan sunnah, saya gak mau. Wah, ini sesuai, saya ambil. Kalau ini jauh dari sunnah, saya gak mau. Kalau ini mendekat kepada sunnah, saya mau. Jadi lebih motivasi, lebih memotivasi. Makanya itu dijelaskan oleh Al-Baghawi kenapa Allah memerintahkan agar kita bergembira, agar kita berbangga. Kemudian kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau tadi Al-Baghawi, lamma quddima kharaju al-Iraq ila Umar radhiyallahu an, kharaja Umar wa maula lahu, fajala Umar ya'uddu al-ibil fa idza hiya aktsar min dzalika, fajala Umar yaqulu alhamdulillahi ta'ala wa yaqulu maulahu hadha wallahi min fadlillahi wa rahmatihi, faqala Umar kadzabta laysa hadha والذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Umar bin Khattab suatu ketika datang kharaj dari Irak. Kharaj itu upeti yang diambil dari kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Orang-orang kafir yang dijamin keamanannya untuk hidup di dalam negeri Islam. Syaratnya bayar apa? Upeti. Nah, ketika didatangkan upetinya dari Irak berupa onta-onta yang sangat banyak, dihitung oleh Umar, dihitung, oh banyak sekali kata Umar. Kemudian mantan budaknya mengatakan, ketika Umar membaca alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillahi ta'ala, budaknya merespon hadza min fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi ketika Umar alhamdulillahi ta'ala, budaknya kemudian mengatakan hadza min fadlillah wa bi rahmatihi, Umar mengatakan kadzabta, kamu dusta, kamu dusta, bukan itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Al-Qur'an dan menjadi ahli Qur'an itu yang kita berbangga, itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan.
itu lebih baik daripada orang-orang kafir kumpulkan. Ini unta sangat banyak, ini tafsir dari Al-Quran yang mereka kumpulkan. Apa ini? Apa ini? Ini yang mereka kumpulkan. Yang Allah katakan karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada ini semuanya. Ini tafsir dari mimma yajma'un, yang mereka kumpulkan. Padahal mantan budaknya keliru apa enggak? Keliru apa enggak mantan budaknya? Umar bersyukur, alhamdulillah kharajnya banyak berupa onta-onta, alhamdulillah. Mantan budaknya lebih senang lagi, hadza min fadlillahi wa bi rahmatihi, kadzabta, kamu dusta. Padahal enggak salah kan, ini kan karunia Allah, benar apa enggak? Ini karunia Allah, ini rahmat Allah. Tapi Umar mencegah, kadzabta, kamu dusta. Umar melarikan ayat ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Artinya apa? Yang dikehendaki oleh Umar apa? Ya, ini benar karunia Allah, tetapi karunia terbaik bukan ini. Karunia terbaik adalah Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Jadi Umar juga tidak menyalahkan dia, tapi dengan mengatakan kadzabta, mengantisipasi biar jangan kebablasan. Maka diantisipasi, ini gak ada apa-apanya, ini adalah mimma yajma'un, yang mereka kumpulkan, sementara karunia dan rahmat lebih baik dari ini semuanya. Sama seperti Nabi SAW mengantisipasi seperti Umar, padahal yang ditegur ya gak salah. Sama seperti mantan bundaknya ini gak salah, tapi Umar bin Khattab antisipasi. Suatu ketika ada utusan dari Bani Amir datang kepada Nabi SAW. Banyaknya utusan-utusan ke Madinah itu tahun 9 Hijriah. Itu banyaknya utusan-utusan datang ke Madinah. Utusan dari Bani apa, utusan dari kabilah apa. Banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Nah, satu ketika Bani Amir datang kepada Nabi SAW, mereka rombongan, kemudian menyapa Nabi dengan sebutan anta sayyiduna wa afdaluna wa a'dhamuna taulan. Anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami, wa afdaluna, yang paling utama dari antara kami, taulan, dan yang paling agung karunianya. Ada yang salah? Ada yang salah apa enggak? Enggak ada yang salah. Tetapi Nabi langsung mengatakan kebablasan, bahwasanya sayyid yang mutlak adalah Allah, sehingga Nabi bersabda as-sayyidu Allah Ta'ala. Bolehlah kalian mengatakan saya sayyiduna, saya tuan kalian, bolehlah, tapi ingat as-sayyidu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang agung secara mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikehendaki oleh Nabi. Dari mana kita mengetahui Nabi menghendakinya seperti ini? Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah Ta'ala, tidak. Kan mereka mengatakan anta sayyiduna, engkau tuan kami. Kemudian Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah, enggak. Nabi mengatakan as-sayyidu Allah. Beda. Kalau Nabi mengatakan sayyidukum Allah, beda. Sayyidukum ini kan sighah mudhaf mudhaf ilaih. Sighah mudhaf mudhaf ilaih maknanya adalah tuan sebatas sini saja. Padahal Allah mutlak, sayyid secara mutlak, yang memiliki keagungan secara mutlak. Jadi as-sayyid Allah. Nabi tidak mengatakan sayyidukum Allah, enggak, as-sayyid Allah. Baik. Jadi kenapa mereka tidak salah tetapi Nabi ngerem? Nabi tidak ingin kalau mereka kebablasan. Nabi tidak ingin kalau mereka kebablasan, sebagaimana Umar tidak ingin mantan budaknya kebablasan. Bahwasanya Al-Quran dan jadi ahli Al-Quran itu yang kita berbangga, bukan onta yang banyak ini, bukan. Nah, kemudian yang berikutnya ayat 59. Belum bisa ya? Hah? 1 detik.
Ya wis, cut dulu untuk adzan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Kul, katakanlah. Terjemah lafziyah, insyaallah Bapak Ibu bisa ngikutin. Kul, katakanlah. Aro'aitum, apakah kalian mengetahui? Ro'aita kan kamu mengetahui, ro'aitum anya apa anya, apakah? Kul, katakanlah. Aro'aitum, apakah kalian mengetahui? Ma apa anzalallahu yang Allah turunkan lakum bagi kalian min rizkin berupa rizki, dari rizki, faja'altum lalu kalian menjadikan minhu darinya haraman haram, wa halalan dan halal. Kul, katakanlah Allahu, apakah Allah adzina lakum mengizinkan untuk kalian, am 'alallahi taftarun ataukah terhadap Allah kalian mengada-ngadakan kebohongan. Di dalam tafsir Al-Baghawi, kul, katakanlah ya Muhammad li kufari Makkah, katakanlah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Mekah, untuk mengatakan bagaimana? Untuk mengatakan ini, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Apakah kalian tahu tentang rizki Allah turunkan kepada kalian, lalu kalian menjadikannya ini halal, ini haram? Memangnya ente diizinkan untuk menghalalkan apa yang kalian ingin halalkan, untuk mengharamkan apa yang kalian ingin haramkan? Memangnya kalian diizinkan? Ataukah kalian mengadakan kebohongan atas nama Allah? Jadi ketika itu orang-orang kafir mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jadi bukan sekarang saja. Pada zaman Nabi SAW sudah terjadi pada jahiliyah, orang-orang jahiliyah, penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah menjadikan apa itu bahiroh, apa itu saibah, apa itu wasilah, apa itu ham. Allah tidak pernah menetapkan ketentuan demikian. Jadi bahiroh, saibah, wasilah, ham, ini perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang kafir. Intinya 4 istilah ini adalah pengharaman binatang yang Allah halalkan. Itu intinya. Cuma istilahnya berbeda-beda. Apa sih bahiroh? Bahiroh itu apa? Bahiroh itu sebagaimana Qatadah menjelaskan, mereka ketika menjumpai onta telah melahirkan 5 anak, ya. Onta telah melahirkan 5 anak, maka anak yang kelima dilihat, jantan atau betina. Ketika anak yang kelima jantan, maka onta ini disembelih, dimakan. Tapi kalau anak yang kelima betina, onta ini disobek telinganya, dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, jangan ada yang ganggu. Nggak boleh naikin, nggak boleh dijadikan untuk ngangkat-ngangkat, pokoknya dibiarkan sebebas-bebasnya. Jadi mengharamkan dia untuk dimakan, disembelih, dan mengharamkan yang lain-lainnya, termasuk yang disembelih itu dimakan nggak boleh. Ini namanya bahirah, pengharaman atas yang halal. Kemudian apa itu saibah? Saibah, kalau ada seseorang datang dari safar atau seseorang sembuh dari sakit, maka dia jadikan 1 onta untuk dibebaskan, haram disembelih, diumbar terserah, haram dimakan, haram disembelih. Jadi dijadikannya semacam nadar. Kalau datang dari safar selamat, kalau sembuh dari sakit, maka menjadikan onta dibebaskan sebebas-bebasnya, namanya saibah. Kemudian apa itu wasilah? Apa itu wasilah? Wasilah itu kambing yang melahirkan anak kembar-kembar terus. Lahir yang pertama jantan betina, lahir yang kedua jantan betina, lahir yang ketiga jantan betina. Sudah berapa? 6. Nanti kalau yang berikutnya berarti berapa? 7.
yang berikutnya cuma satu, berarti ketujuh. Oh, telah sampai, namanya wasola, sampai, namanya wasola, wasilah, sebuah istilah untuk onta yang telah melahirkan kembar sampai 3 kali, jadi 6 jumlahnya. Begitu yang ketujuh, ternyata dia sendirian, berarti yang ketujuh, oh ini saudaranya dari yang kembar itu. Dan diperlakukan seperti bahiro, nggak boleh disembelih, haram disembelih, haram. Kemudian apa itu ham? Apa itu ham? Ham itu onta yang sebagai pejantan, kemudian lahir anak-anak. Jadi dia onta sebagai pejantan, kemudian betinanya melahirkan anak-anak. Kemudian anak-anak ini yang awalnya kecil jadi gede, jadi bibitnya lagi, dia jadi pejantannya. Oh, dia telah menjadi pejantan untuk induk dan anaknya, namanya ham. Maka dia dibebaskan, haram hukumnya dimakan. Jadi kurang lebihnya demikian. Ini pengharaman yang Allah halalkan, tetapi mereka mengharamkan. Jadi mengadakan haram dan halal semaunya sendiri. Maka Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki, lalu kalian menghalalkannya dan mengharamkannya? Terserah kalian. Memangnya Allah mengizinkan yang demikian? Atau kalian memang membuat kedustaan atas nama Allah? Nah, dalam konteks sekarang, mungkin bukan onta yang diharamkan untuk dimakan, padahal dia halal, tetapi dalam makna yang lain banyak praktek-praktek yang sesungguhnya ini haram dihalalkan atau halal diharamkan. Kalau contoh yang haram dihalalkan, riba itu nyata-nyata haram, kemudian orang menyatakannya halal dengan mengubah pakaiannya, aslinya ya bunga, kemudian diganti riba atau bagi hasil. Padahal yang nyata-nyata praktek riba dibungkus dengan ganti pakaian, namanya wadiah atau wadaah, namanya murabahah dan yang lainnya, nama-nama syariat dipakai. Ini menghalalkan yang sesungguhnya haram. Ya sama saja terkena ayat ini. Memang kalian diizinkan, kata Allah, kalian diizinkan untuk yang mengharamkan atau menghalalkan, itu hak prerogatif Allah. Ada apa kalian kemudian ikut-ikutan? Itu hak prerogatif Allah. Berarti kalian berbuat kedustaan atas nama Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wabsaktum aznabal baqar sallallahu alaikum zullan la yansihu hatta tarju ila dinikum." Oh, kata Nabi, kalau kalian berjual beli inah dan kalian megangi ekor-ekor sapi, maka Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Apa yang dimaksud megangi ekor-ekor sapi? Menjadi orang hedonis, jadi senang duniawi, lupa untuk mempersiapkan akhirat, disibukkan dengan sapi. Ya ketika itu kan sapi, sekarang ya bukan saja sapi, intinya apapun perkara duniawi. Nah, yang mau kita bahas, tabaya'tum bil inah, dan kalian berjual beli inah. Apa berjual beli inah? Jual beli inah itu sebenarnya bukan jual beli, sebenarnya praktek riba. Tapi gimana biar ini kesannya jual beli, padahal riba. Tapi bagaimana biar kesannya jual beli? Itu inah. Banyak prakteknya banyak. Misalnya saya butuh duit dan saya akan praktek riba, cuma kan saya tahu kalau riba itu haram. Gimana ya biar bukan riba? Wong riba kok bukan riba, tapi dia seakan-akan jual beli. Misalnya
ini Pak Kodim punya HP, ini dibayangkan HP ya, dibayangkan HP. Pak Kodim, saya beli HP-nya ya, berapa? Oh ini 2 juta Pak Yasin, diangsur selama 10 bulan. Oh ya, saya bawa HP, nanti saya punya utang berapa? 2 juta. Saya bawa HP, punya utang 2 juta. Kemudian setelah di tangan saya, wah saya butuh duit, ini tak jual lagi Pak Kodim tolong dijual 800 saja dah, 800 tapi cash. 800 tapi cash. Akhirnya HP diambil Pak Kodim, dibayarin cash berapa? 800. Tapi saya masih punya tanggungan ngangsur sampai berapa? 2 juta. Sebenarnya kan kita pengen dapat duit 800, tapi bayarnya 2 juta. Maka saya dan Pak Kodim hukumnya sama. Mungkin yang menghendaki saya, mungkin yang menghendaki Pak Kodim, tapi hukumnya sama. Kan sebenarnya yang dikehendaki mau dapat duit 800 ribu atau 800 juta, 800 ribu ya, 800 ribu. Tetapi bayar berapa? 2 juta. Pak Kodim untung berapa? Sudah 200. Sebenarnya mau praktekkan riba. Misalnya belum, sudah agak lama sih, sudah agak lama dan saya nggak mau. Saya ditelepon oleh seseorang di daerah. Ini ada rumah mau dijual, rumah di desa gede dan kayunya semuanya jati. Berapa? Saya bilang 70 juta. Hah? Rumah gede jatinya 70 juta. Sekarang saya butuh 70 juta gitu kan. Nanti 3 bulan tak beli lagi 100. Pokoknya sekarang saya kasih 70 juta sampai dapat rumahnya gede, kayunya jatuh semuanya. Nanti 3 bulan lagi tak beli lagi, jangan khawatir, 100. Kalau saya mau kan saya untung banyak. Kalau saya mau saya untung banyak. Ngeluarin 70 juta dalam waktu 3 bulan dapat 100. Kan sah, ya sah kalau jual beli. Tapi sebenarnya di sini yang dikehendaki bukan jual beli. Dia sebenarnya mau utang 70 juta, bayarnya 100 karena dia mendesak banget. Mendesak banget. Atau barangkali dia tidak paham itu, misalnya benar-benar bukan menyiasati, benar-benar dia mau jual 70 juta, barangkali Pak Yasin kemudian ternyata kurang sreg karena duitnya mau dipakai, terpaksa beli rumah, nanti tak beli lagi gitu 100 juta. Loh kalau saya mau berarti saya yang dosa dong. Kalau saya mau berarti saya yang dosa, karena saya nggak menghendaki ini rumah, tapi saya semata-mata melihat dapat untung 300, jadi bukan jual beli ini. Makanya saya nggak mau. Ya di samping juga nggak punya duit itu ya. Di samping juga nggak punya duit. Coba itu dikesampingkan ya, kita nggak mau gitu. Kalau kita mau kan saya bisa telepon Pak Salim itu ya, Pak Salim itu ya. Kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Wah ini nggak mau, meskipun 30 juta dalam 3 bulan nggak mau. Semacam ini banyak praktek zaman sekarang. Seperti misalnya yang saya juga dikasih tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin tahu, ada orang jual emas. Ini emas saya dibeli, kemudian dia dapat duit. Tapi tolong jangan pernah dijual kepada siapapun. Jadi dia jual emas kepada orang lain, tapi yang si pembeli ini dipesan jangan pernah jual kepada siapapun, nanti tak beli dengan harga lebih mahal. Ini kan sebenarnya dia butuh duit, seakan-akan ada barang yang dijual. Ini praktek inah. Nabi bersabda, idza tabaya'tum al-inah, kalau kalian berjual beli inah, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak pernah mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kalau di dalam konteks ayat ini tentang itu ya tadi seperti bahirah, saibah, wasilah, ham yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Maka Nabi disuruh bertanya kepada mereka sebagai bentuk pengingkaran.
Kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, kenapa terjadi seperti ini? Ngawur, ngelantur, sakar PDW, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kenapa terjadi? Karena tidak mendapatkan Al-Quran. Maka berbahagialah dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Ini tadabbur kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya berbahagialah, berbanggalah, merapat kepada Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari kalangan manusia Allah punya keluarga. Dari kalangan manusia Allah punya keluarga. Inna lillahi ahlina min ahlil ardi. Ahlul Quran hum khassatullahi wa ahluh. Allah memiliki keluarga dari kalangan penduduk bumi. Allah punya keluarga. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah keluarganya Allah dan orang-orang kekhususannya. Bagaimana tidak berbahagia, berbangga menjadi ahli Al-Quran? Makanya kita sangat respect sekali adanya halaqah Al-Quran untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh. Kan biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sepuh kalau mau belajar mungkin gak enak sama anak-anak gitu, mungkin juga ada perasaan malu, tapi diberi kesempatan khusus bapak-bapak, ibu-ibu, oh banyak yang belajar, akhirnya mereka awalnya gak bisa jadi bisa, Masya Allah. Yang semacam ini kita harus bangga. Syiarkan Al-Quran, syiarkan Al-Quran, karena ini kita harus bangga. Kita sekarang lagi ngumpulin duit, mungkin baru sampai 40-an juta mungkin, karena orang pengen wakaf Quran, ya sudah sini, ya sudah sini. Kita mau nyetak belum cukup. Dulu ini nyetak ini, karena ada orang mau menyetak sejumlah 3.000. Nah, kita nebeng boleh ya, nebeng, dan kita nyetak sejumlah berapa ratus dari duit yang ada. Kemudian ada orang titip, mungkin sudah nyampe 40-an juta itu. Kemarin ada orang nelpon lagi, saya titip buat nyetak Quran ya. Iya, tapi jangan menuntut kapan nyetaknya, karena uang biar